Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini kita akan belajar menganalisis isi debat. Menganalisis pendapat tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dalam debat. Meskipun tujuan debat tidak untuk mencapai kesepakatan atau persamaan pendapat dalam menyikapi mosi, tetapi masing-masing pihak harus mampu mempertahankan pendapatnya dengan argumen yang kuat. Apabila argumen yang disampaikan satu pihak lebih kuat dan lebih meyakinkan, bukan tidak mungkin pada akhir debat pihak lain akan mengubah pendapatnya tentang mosi. Sebelum menganalisis kekuatan dan kelemahan pendapat pihak-pihak yang berdebat, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengidentifikasi pendapat dan argumen yang disampaikan masing-masing pihak. Dalam pembelajaran kali ini, kamu akan belajar menganalisis pendapat serta argumen yang disampaikan oleh setiap pihak yang terlibat dalam diskusi. Analisis yang dilakukan dalam bagian ini ditekankan pada kekuatan dan kelemahan pendapat serta argumen yang disampaikan. Namun, sebelum itu kamu harus mengidentifikasi pendapat dan argumen yang disampaikan masing-masing pihak. Mengidentifikasi ragam bahasa debat. Debat yang dipelajari dalam pembelajaran ini adalah debat ilmiah, bukan debat kusir seperti yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Debat kusir bertujuan untuk mengalahkan pendapat pihak lain, seringkali dilakukan tanpa mempedulikan kesahihan argumen yang disampaikan. Sebagai sebuah kegiatan ilmiah, debat dilakukan dengan menggunakan ragam bahasa baku sekaligus ilmiah. Pemilihan ragam bahasa ini dilakukan untuk menghindari salah tafsir, baik dalam penggunaan ragam bahasa tulis maupun lisan. Kelengkapan, kecermatan, dan kejelasan pengungkapan ide harus diperhatikan. Berikut ini adalah ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, kaidah bahasa Indonesia yang digunakan harus benar sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa, pembentukan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Yang kedua, ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta dan dapat diterima akal sehat atau logis, harus tepat dan hanya memiliki satu makna, padat, langsung menuju sasaran, runtun, dan sistematis. Hal ini tergantung pada ketepatan pemilihan kata atau diksi dan penyusunan struktur kalimat sehingga kalimat yang digunakan efektif. Yang ketiga, kata yang dipilih memiliki makna sebenarnya atau denotatif. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang telah ditetapkan sebagai ragam yang dapat diterima dan berfungsi sebagai model untuk suatu masyarakat. Jadi, ada 3 aspek dalam bahasa baku yang saling menyatu, yaitu kodifikasi, keberterimaan, dan difungsikan sebagai model. Kodifikasi diartikan sebagai hal memberlakukan suatu kode atau aturan kebahasaan untuk dijadikan norma dalam berbahasa. Kalau keberterimaan, bahasa baku atau bahasa standar itu harus diterima bagi masyarakat bahasa. Kalau difungsikan sebagai model, bahasa baku difungsikan atau dipakai sebagai model atau acuan oleh masyarakat secara luas. Itu dalam debat sebaiknya penggunaan kata-kata berbahasa daerah atau asing, bahasa prokem dan bahasa gaul harus diminimalkan. Hal ini semata agar terhindar dari ketersinggungan dan mengakibatkan acara debat karena antar pihak tidak saling memahami kata yang digunakan. Perhatikan contoh kalimat berikut. Pemerintah seharusnya tidak menutup mata pada fakta bahwa UN telah memakan banyak korban. Banyak banget siswa jatuh bergelimpangan karena takut gagal dalam ujian nasional. Kalimat 1 dan kalimat 2 di atas merupakan contoh kalimat tidak baku. Ketidakbakuan kalimat 1 dan 2 karena menggunakan frasa bermakna konotatif, yaitu frasa menutup mata dan jatuh bergelimpangan. Kedua, ketidakefektifan kalimatnya juga disebabkan penggunaan kata-kata dari bahasa daerah, yaitu kata banget. Pembenahan kedua kalimat di atas agar menjadi kalimat ragam ilmiah yang baku dapat kamu lihat pada bagian berikut.
Pemerintah seharusnya peduli pada fakta bahwa UN telah memakan banyak korban. 2. Banyak sekali siswa frustasi karena takut atau gagal dalam ujian nasional. Makna konotatif menutup mata artinya tidak peduli, jatuh bergelimpangan bermakna frustasi. Kata banyak banget itu bermakna banyak sekali. Sekarang tugasnya kalian baca teks debat di bawah ini. Lakukan analisis kekuatan dan kelemahan pendapat yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang berdebat. Judul mosinya adalah apakah ponsel berbahaya? Pembicara 1, tim afirmasi. Saya percaya bahwa penggunaan ponsel sangat berbahaya karena ponsel dapat menyebabkan beberapa masalah dan ancaman bagi kehidupan manusia. Ancaman tersebut adalah ponsel berbahaya bagi keselamatan pengguna dan kehidupan sosial dan keluarga. Tim oposisi, saya tidak setuju bahwa penggunaan ponsel sangat berbahaya, namun sebaliknya ponsel sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Menurut saya, penggunaan ponsel yang tidak bertanggung jawablah yang menyebabkan ponsel dapat membahayakan kehidupan mereka sendiri dan orang lain. Tim netral, menurut saya, ponsel sangat berguna jika dipergunakan secara benar. Namun, di sisi lain, ponsel juga sangat berbahaya. Misalnya, jika dipergunakan secara terus-menerus atau dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Pembicara 2, tim afirmasi. Saya pikir ponsellah yang membahayakan penggunanya. Kita bisa melihat saat ini ponsel tidak hanya digunakan oleh orang dewasa, tapi hampir semua umur telah menggunakan ponsel. Bahkan anak-anak yang masih bersekolah di TK sudah menggunakan ponsel. Pengguna di bawah umur inilah yang sangat rentan negatif dari ponsel. Selain itu, melihat kecelakaan banyak terjadi di jalan raya yang disebabkan oleh ponsel. Mereka seakan kecanduan memeriksa ponsel mereka di mana saja, termasuk di jalan raya saat mereka mengemudi. Inilah yang menyebabkan mereka kehilangan konsentrasi dan hasilnya kecelakaan. Itulah sebabnya kita harus melarang pengemudi menggunakan ponsel saat mengemudi. Hal ini akan mengurangi jumlah kematian di jalan raya karena ponsel. Oposisi, Anda mengatakan bahwa ponsellah yang membahayakan pengguna. Ini tidak adil, karena masih banyak orang di luar sana yang dapat menggunakan secara bertanggung jawab. Pengguna yang tidak bertanggung jawab adalah pembuat masalah itu, karena ponsel tidak akan beroperasi sendiri. Perlu seseorang untuk mengoperasikannya. Dalam kasus kecelakaan mobil, pengguna ponsel yang tidak bertanggung jawab yang bersalah karena mereka mengoperasikan. Menanggapi ide Anda tentang pelarangan membawa ponsel bagi pengemudi tidaklah tepat. Justru ponsel dapat bermanfaat. Misalnya, ketika melihat kecelakaan terjadi, pengemudi lain dapat menghubungi polisi atau ambulan untuk membantunya. Penelitian juga menunjukkan bahwa ponsel bukanlah penyebab kecelakaan di jalan raya. Namun, kegiatan yang mengganggu konsentrasilah yang menyebabkan kecelakaan. Ini berarti tidak hanya menggunakan ponsel, tetapi juga melakukan hal-hal lain seperti menggunakan make up, menyisir rambut, atau berbicara juga berbahaya. Tim netral, saya tetap berpendapat bahwa ponsel bisa sangat berguna atau tidak membahayakan, tetapi juga sangat berbahaya, tergantung siapa yang menggunakan dan untuk apa digunakan. Pada saat ponsel digunakan untuk berkomunikasi dengan kerabat atau rekan kerja, ponsel sangat bermanfaat mengatasi kendala ruang dan waktu dalam komunikasi. Ponsel juga sangat membantu pelajar untuk mencari bahan atau materi belajar, berdiskusi, bahkan mengirim tugas-tugas kepada gurunya. Namun, ponsel juga bisa membawa dampak negatif, misalnya untuk merancang kegiatan kriminal, mencuri data orang, atau mengakses situs-situs yang berkonten negatif. Tim afirmasi, tidak hanya membahayakan saat mengemudi, bukti lain dari ponsel berbahaya adalah ponsel mengganggu kehidupan sosial dan kehidupan keluarga mereka. Saat ini, ponsel adalah barang yang paling terdekat dengan pengguna. Mereka lebih memilih untuk berinteraksi dengan ponsel
daripada berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka. Hal ini menyebabkan mereka menjadi acuh tak acuh atau antisosial. Hal-hal baik seperti menyapa, senyum, dan bertanya dengan orang yang baru mereka temui telah hilang di dalam kehidupan sosial mereka. Mereka pindah ke penggunaan media sosial yang bisa diakses melalui ponsel untuk berinteraksi sehingga membuat mereka menjauh dari orang-orang di sekitar mereka. Dalam kehidupan keluarga, mereka menjadi terlalu individualis. Tidak ada hal seperti diskusi keluarga, waktu berkualitas dengan keluarga, seperti makan bersama, bercanda dengan keluarga, dan hal-hal lain yang dapat memperkuat hubungan keluarga. Bahkan saat ini di rumah, seluruh keluarga sibuk dengan ponselnya masing-masing. Oposisi, hilangnya norma-norma yang baik dalam keluarga tidak disebabkan oleh ponsel. Kami tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Kehidupan sosial yang baik dan harmonis dalam keluarga tergantung pada kualitas pribadi dan keluarga itu sendiri. Orang-orang tidak akan menjadi acuh jika mereka lebih peduli terhadap lingkungan mereka. Sebenarnya, ponsel dapat membantu hubungan sosial mereka dengan cara menjadi alat berinteraksi di mana saja dan kapan saja. Dalam hubungan keluarga, keharmonisan dapat dicapai dengan memberikan perhatian lebih kepada anggota lain dalam keluarga. Dalam hal ini, orang tua yang harus mengawasi anak-anak mereka. Jika mereka peduli dan memprioritaskan diskusi keluarga, anak-anak mereka tidak akan ragu-ragu untuk berbagi masalah mereka. Dalam hal ini, ponsel dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga dengan menjadi alat bantu atau penghubung antara satu dengan yang lain dalam keluarga. Misalnya, dengan menggunakan ponsel, orang tua bisa mengetahui kondisi anggota keluarganya dimanapun dan kapanpun. Netral. Jadi, segala perilaku negatif masyarakat, terutama anak muda saat ini, tidaklah bisa serta-merta merupakan dampak negatif ponsel. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi perilaku masyarakat, seperti tekanan kebutuhan ekonomi dan perilaku publik figur yang tidak dapat diteladani. Di sisi lain, kita tak bisa menutup mata bahwa ponsel dapat menjadi sarana yang sangat baik untuk mengakses segala perkembangan di bidang teknologi, informasi, kesehatan, politik, dan sebagainya secara cepat dan akurat. Barusan Ibu sudah membacakan teks debat yang judul "Apakah Ponsel Berbahaya?". Kalian juga sudah menyimaknya. Nah, tugas kalian adalah menganalisis pendapat berupa kekuatan atau kelemahannya. Pendapatnya dari tiap-tiap tim ya. Analisisnya kalian bisa menggunakan tabel seperti ini atau juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahaminya. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kasih nama dan juga kelas. Bila ada pertanyaan, bisa WA ke Ibu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.